ya. Jadi kita masuk dulu, ya langsung menolak. Jadi misalnya langsung, ini laporan baik, ini tuh laporan buruk ini. Wah, jadi itu langsung bisa tersinggung itu kan. Nah, ya. Oke, baik, kita beri aplaus ya. Bagus, silakan. Sekarang kelompok 2. Ayo, siapa juru bicara kelompok 2? Oh, silakan. Ya. Silakan deh. Ini kan orang profesional unggul itu harus berani. Ya. Salah itu biasa lah. Ya, biasa. Ya. Ingat ya, yang ditanyakan sini apa dampaknya jangka panjang terhadap reputasi dan akhlak Anda. Ya, baik, terima kasih Prof atas waktunya. Jadi kami dari kelompok 2 untuk kasus 2 terkait etika media sosial. Jadi soalnya adalah di tengah kemarahan Anda ingin mengunggah keluhan kerja ke media sosial. Kemudian apa dampak jangka panjang terhadap reputasi dan akhlak Anda? Kalau dari kelompok kami tadi hasil diskusi singkat, tentu saja kalau untuk reputasi secara jangka panjang tentu akan berdampak buruk terhadap reputasi kami sebagai pekerja profesional dan juga terhadap institusi. Kemudian khususnya untuk akhlak, dampak jangka panjangnya kan tadi sempat dijelaskan bahwa terdapat beberapa pilar akhlak sebagai identitas profesional. Menurut kami apabila kita mengunggah keluhan tersebut ke media sosial, itu nanti bisa mencederai pilar akhlak. Yang pertama adalah empati dan kepedulian. Jadi kita di situ tidak empati atau peduli terhadap reputasi dari si institusi kita seperti itu. Kemudian kerjasama dan kolaborasi, di mana harusnya kalau kita memang punya keluhan ataupun kendala selama pekerjaan, harusnya kita berkomunikasi terlebih dahulu terhadap atasan kita atau rekan kerja kita yang membuat kita memiliki keluhan tersebut. Kemudian tentu saja adalah profesionalisme dalam komunikasi. Dengan kita mengunggah seperti itu tentu saja menunjukkan bahwa kita sebagai tenaga kerja tidak memiliki profesionalisme dalam komunikasi sampai harus mengunggah di media sosial. Seperti itu, Prof. Ya, jadi salah satu yang belum dijelaskan ya, itu kan bukan melarang mengunggah. Yang dilarang itu di tengah kemarahan. Kalau adik mengunggah, saya katakan tadi, marah itu sebenarnya bukan tidak boleh. Kalau marah itu tujuannya positif, memperbaiki, bisa lebih memperbaiki, itu boleh saja. Nah, yang ibu belum tadi jelaskan, kata di tengah kemarahan, ya. Jadi yang sudah disampaikan sudah bagus. Tapi itu nanti jangan mengunggah sesuatu kalau sedang marah. Sama, jangan pergi mengajar dalam keadaan marah. Duduk dulu sebentar, minum, baru berdiri mengajar. Dalam keadaan marah tidak bisa. Bicara sama orang dalam keadaan marah susah. Oleh sebabnya kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk, marah, duduk, baring. Masih marah, pergi berwudu. Masih marah, pergi salat. Tidak ada orang salat marah-marah. Ya, itu kan? Nah, itu. Jadi makanya itu marah harus merubah posisi. Oke. Karena kalau misalnya yang diunggah itu tujuannya baik, kan tidak apa-apa. Yang masalah kadang-kala kalau orang sudah marah, kadang tujuannya bagus tapi bahasanya menjadi tidak baik. Nah, jadi metodenya tidak baik. Kita beri aplaus kelompok 2, bagus ya. Nah, sekarang kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Siapa juru bicara? Wah, ekonomi syariah. Ya, silakan. Di sini saja ya. Ya, di situ boleh. Silakan. Supaya tidak dipoto. Oh ya. Bilang-bilang kurang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi kita sempat diskusi singkat terkait kasus nomor 3, integritas versus target. Seorang staf diminta memanipulasi lapor agar terlihat lebih baik. Pertanyaannya, apa risiko bagi individu dan organisasi? Dari hasil tadi yang kita, pertama mungkin ini saya jawab mungkin ya, karena ada beberapa kemungkinan.
bagi individu, kita sebagai dosen atau kita akan terlihat rekam jejaknya bahwa kita ini sudah terbiasa melakukan manipulasi sehingga atau berbagai susah atau sulit memberi kepercayaan kepada kita, kepada individunya itu. Kemudian untuk organisasi sendiri, di organisasi taruhlah misalnya di organisasi yang besar, maka satu orang yang melakukan kesalahan itu bisa semua terdampak. Jadi misalnya si A, terus dia berada di universitas satu, pokoknya jangan dipakai universitas satu. Ada pernah orang namanya si A ini, dia pokoknya salah semua. Kemudian apa tindakan etis yang harus dilakukan? Saya ingat sekali pernah waktu Latsar NPT dulu sama Prof Nas, beliau menyampaikan juga sama kita bahwa ketika ada yang meminta untuk mengganti nilainya si mahasiswa itu misalnya, itu kita tidak perlu hiraukan, karena ketika nanti kita melakukan itu dan di belakang ternyata terjadi masalah, yang menyuruh itu bisa saja lepas tangan. Sama halnya kasusnya ini seorang staf diminta, si staf ini sudah melakukan manipulasi, tapi ternyata yang menyuruh ini di belakang dia lepas tangan. Jadi tindakan etisnya pertama kita tolak, tidak, karena ini bisa saja berdampak kepada kasus untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin itu saya tambahan katanya dari Ibu Evi. Terima kasih. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok 1-2? Cukup? Bisa diterima? Ya, bahwa apakah sudah menyentuh substansinya? Apa resiko tadi sudah disampaikan? Dan apa tindakan etis yang harus dilakukan? Tadi tindakan etisnya? Ditolak. Ditolak ya. Dengan cara yang ditolak baik, dengan betul, dengan halus, karena kita harus menyampaikan jika kami melakukan manipulasi ini akan berdampak kepada saya, misalnya saya yang menerima, ini akan berefek kepada seluruh institusi. Ya, silakan ya, kita beri aplaus. Mungkin sebelum Ade jadi dosen, karena ini kejadian sekitar 8 tahun lalu ya, sekitar lebih 10 tahun. Itu ada dosen yang melakukan tindakan melanggar integritas dengan plagiat, 2 orang. Maka dihukum Unhas itu selama 2 tahun, tidak boleh ada yang naik pangkat. 2 tahun. Jadi pernah kita itu dihukum 2 tahun, tidak ada yang bisa naik pangkat, gara-gara 2 orang. Nah, itu tadi yang dimaksud. Jadi jangan sampai terjadi itu. Apa maksudnya? Jadi jangan di blacklist. Kalau orang yang salah dihukum kan tidak apa-apa, tapi jangan orang yang tidak bersalah ikut dihukum. Nah itu. Tapi alhamdulillah kita bisa buru. Dan ternyata sekarang kita yang terbanyak di seluruh Indonesia guru besar. Ya itu ya. Tuh motivasi. Itu bisa kita buru. Baik ya. Makasih atas tanggapannya. Saya masuk di penutup ya. Jadi karena ini waktu sudah lagi 5 menit. Jadi akhlak itu bukan suatu yang ditampilkan saat keadaan baik, tapi sesuatu yang tetap hidup saat keadaan paling menekan. Tadi kan semua pertanyaan itu dalam keadaan menekan. Bagaimanapun tertekannya, tetap harus menjaga nilai-nilai yang ada pada diri adik-adik. Berupayalah untuk bisa menolak sesuatu yang sifatnya buruk. Ya, walaupun kadang-kala menolak itu membuat kita tidak bersahabat lagi dengan orang itu. Tapi kalau dia sahabat, pasti dia tidak akan marah. Karena tidak ada sahabat itu yang melihat sahabatnya jatuh. Gitu ya. Makanya bedakan antara sahabat, teman, dan kenalan. Harap dibedakan. Nah, kita menjadi insan berakhlak dalam era perubahan memerlukan kesadaran. Tadi alhamdulillah semua sudah tersadar ya, bahwa itu harus kita lakukan. Ada latihan, kemudian ada ketegasan prinsip, dan tentu harus ada keteguhan hati. Ingat ya, keteguhan hati itu bukan berarti keras hati. Beda itu dalam pendirian. Teguh ini harus punya komitmen. Saya harus menjaga nama baik Unhas. Itu kan teguh namanya kan.
Saya harus menjaga nama baik saya. Saya mau jadi apa ke depan. Jangan sampai saya dirusak. Ada bahasa saya yang sederhana. Jangan pohon yang buah dirusak oleh pohon yang baru ditanam. Ya, mahasiswa itu baru ditanam. Bapak Ibu ini semua sudah berbuah. Buktinya apa buahnya? Setiap bulan terima gaji. Nah, oke. Kemudian seorang menjadi pribadi yang kuat, dipercaya dan mati bukan hanya karena kemampuan, keilmuan atau keterampilan, tapi kan dan yang terakhir, integritas, fondasi kepercayaan. Tanpa integritas, prestasi tidak memiliki makna, dan dengan integritas, seluruh proses belajar menjadi bernilai. Ada pada integritas. Ya, gitu. Baik, saya kira demikian. Selamat bekerja Adinda semua ya, Bapak Ibu, dan semoga sukses. Dan biasanya orang sukses diberikan tanda Buddha. Ya, saya kira demikian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.